channel TechSavvy. Hari ini kita akan mereview Huawei Nova 7 ya. Sudah ada di hadapan saya handphonenya. Kita akan full review, bahas dari mulai aplikasi, kameranya, lalu performa gamingnya dan baterainya ya. Saya sengaja mengambil syuting di outdoor supaya kita bisa moto pemandangan yang lebih bagus jadi ya. Oke, stay tune. Ya, berikut perekaman video dengan menggunakan resolusi Full HD di Huawei Nova 7. Untuk resolusi maksimalnya bisa mencapai 4K ya, tapi recommendednya di Full HD ya. Perekaman video dengan menggunakan resolusi 4K ya, agak sedikit patah-patah ya. Ini saya lihat gambarnya di layar cukup patah-patah. Untuk FPS-nya sendiri baik Full HD maupun 4K maksimal mentok di 30 FPS ya. Ya, ini perekaman video dengan menggunakan kamera depan Huawei Nova 7. Anda bisa lihat hasilnya. Cukup tajam ya, bahkan awan-awan di atas juga HDR-nya bagus. Ya, berikut perekaman video Huawei Nova 7 dalam keadaan extreme low light ya, dengan menggunakan kamera belakang tanpa bantuan alat apapun. Ya, cukup gelap ya di sini. Ini saya sambil jalan ini. Ya, ini adalah kamera depan ya Huawei Nova 7 di keadaan extreme low light. Hasil perekaman videonya seperti ini. Saya pegang dengan satu tangan ya. Oke, begitulah kira-kira hasil perekaman video kamera depan dan belakang Huawei Nova 7 pada kondisi extreme low light. Ya, hari ini kita akan mencoba performa gaming daripada Huawei Nova 7 ya, dengan menggunakan performance mode ya. Jadi di Nova 7 ini kalau kita tidak aktifkan performance mode, dia akan seperti Snapdragon 730 performanya, tapi kalau kita aktifkan dia bisa performanya sekelas handphone flagship ya. Kita akan coba dengan game pertama yaitu Mobile Legend. Ya, kita sudah ada di game Mobile Legend. Kita lihat dulu settingan yang bisa didapat. Paling tinggi di high ya, dengan HFR mode bisa on dan HD mode juga bisa on ya. Mungkin karena masalah optimisasi aja ya, karena seharusnya sih Kirin 985 ini sudah support Ultra ya, mungkin karena chipset baru jadi belum dioptimalkan oleh Muntun. Ya, kita langsung play aja ya. Kita coba play ya dengan settingan maksimalnya, apakah nge-lag atau enggak nih. Lancar ya, overall lancar sekali Mobile Legends dengan settingan maksimal menggunakan performance mode di Huawei Nova 7. Kita ada di game kedua yaitu Call of Duty Mobile ya. Kita akan mengaktifkan settingan maksimal ya untuk Call of Duty. Kita lihat dulu di sini settingan yang bisa didapat. Graphic quality very high, frame rate very high. Kalau kita maksimum dia akan turun ke high ya, jadi kita very high aja. Kita akan coba play ya. Ya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Call of Duty Mobile ya, dengan settingan very high tadi. Kita akan coba nih apakah lancar, smooth atau tidak.
kita akan coba ya. Ini sejauh ini lancar ya. Sejauh ini lancar. Tembak. Ya cukup lancar ya, jadi gameplaynya ya, kita akan coba lagi. Untuk frame-framenya sendiri juga masih adem, padahal ini kita menggunakan setelan maksimal. Ini kita saat ini coba lanjut lagi. Framenya masih adem juga nih. Kena bom. Oke, itu tadi review game di Huawei Nova 7. Overall semua game lancar ya dengan settingan tertingginya. Kita lanjut ke review selanjutnya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi di Huawei Nova 7. Secara umum untuk mencari aplikasi di Huawei Nova 7 bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu App Gallery dan yang kedua ada Petal Search ya. Jadi untuk yang cara umumnya, pertama kita masuk App Gallery. Misalkan di sini aplikasinya tidak ada, seperti contohnya ini saya nyari, ini memang belum launching. Misalkan kita cari ini OVO ya. Nah, di sini belum ada OVO. Anda bisa download di Petal Search tadi. Berarti kalau belum ada di App Gallery, Anda cari di Petal Search. Ya, seperti ini. Ini Petal Search tampilannya seperti ini. Lalu kita cari misalkan OVO. Ya. Nah, Petal Search ini akan mengumpulkan berbagai sumber ya yang menyediakan akses ke aplikasi tersebut. Seperti ini Oppo ada dari APK Pure, tapi ada tulisannya may not be available. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, jadi kalau Anda mencari aplikasi, opsi pertama di App Gallery dulu. Kalau di App Gallery tidak ada, Anda cari di Petal Search. Oke, sekarang kita akan bahas aplikasi-aplikasi apa saja yang jalan di Huawei Nova 7. Kita akan membahas tentang aplikasi banking ya, bank. Saya menggunakan 3 bank, yaitu BCA. Untuk BCA sudah ada aplikasinya di App Gallery nih. Anda tinggal nanti install aja. Ini saya udah instalasi, jadi udah tinggal open aja. Lalu yang kedua bank yang saya gunakan adalah Mandiri ya, yang aplikasinya Mandiri Online. Ini juga sudah ada di App Gallery, Anda nggak usah repot-repot. Nah, yang ketiga saya menggunakan BRI ya. BRI ini saya pakai Brimo, itu di App Gallery belum ada nih ya, belum ada, not available. Anda bisa tambahkan ke wishlist, nanti mungkin Huawei akan menggarap aplikasinya atau membutuhkan waktu tentunya ya. Jadi saya cari di Petal Search, dan di Petal Search ini Brimo ada ya, download dari pihak store pihak ketiga ya, Brimo ada. Di situ penyedianya APK Center dan berfungsi, ketiganya berfungsi dengan baik ya. BCA, Mandiri, BRI berfungsi dengan baik ya. Oke, kita langsung ke aplikasi selanjutnya. Selanjutnya adalah sosial media. Saya menggunakan Facebook. Di App Gallery ada, tapi dia akan begitu kita mau instalasi, dia akan ke situsnya, dioper ke situsnya. Nanti Anda download APK-nya di situs Facebook-nya. Selanjutnya Instagram ya. Instagram juga di App Gallery ada, tapi nanti kita akan dioper ke situsnya juga sama. Nah, Instagram ya. Jadi Anda nanti akan dioper ke instagram.com. Jadi begitu diklik, kita akan otomatis kayak buka browser, download di situ, dan bisa dipakai lancar juga Instagram. Lalu Messenger Lite ya, untuk chatting-chatting di Facebook, saya biasa pakai Messenger Lite. Nah, ini juga sama, ada juga di App Gallery, tapi Anda nanti kalau dioper ke situs Facebook dan download di sana, dan bisa diinstalasi dan lancar dengan tanpa masalah ya. Ya, aplikasi selanjutnya misalkan WhatsApp. Ini juga ada di App Gallery, tapi begitu kita mau instalasi, kita akan dilempar ke
websitenya ya, akan di direct ke websitenya dan bisa di download dan dipakai. Cuman ada sedikit kendala di WhatsApp ini. Nah, dimana kendalanya itu kita harus pakai microG juga. Kadang-kadang notifnya kalau nggak pakai microG nanti akan delay. Selanjutnya untuk aplikasi-aplikasi marketplace yang biasa saya pakai, yang pertama misalkan Tokopedia ya. Tokopedia di App Gallery ini tidak ada Tokopedia yang biasa kita pakai ya. Jadi adanya malah, jadi saya nongol di sini karena saya udah instalasi di menggunakan Petal Search ya. Jadi di sininya belum ada, adanya Tokopedia Lite ini, Tokopedia Lite. Nah, jadi opsi lainnya saya gunakan Petal Search. Tapi untuk Tokopedia yang di Petal Search ini nanti kalau begitu Anda download ada notifikasi bahwa aplikasi ini belum berjalan optimal ya, tanpa Google Service ya. Misalnya Tokopedia di sini nanti begitu Anda instalasi ada tulisannya apps won't run without Google Mobile Services. Nah, tapi itu bisa diakal, nanti kita akan bahas di belakang. Lalu selanjutnya misalkan di App Gallery kita cari lagi Shopee misalkan. Shopee ini juga sudah ada di App Gallery, jadi aman ya, tidak usah macam-macam. Lalu yang saya pakai lagi Bukalapak. Bukalapak ini juga sudah ada nih, tinggal instalasi. Saya kebetulan kemarin habis uninstall, ini harus saya install ulang jadi. Nah, lalu selanjutnya Blibli ya. Blibli juga ada di App Gallery ya. Bahkan sudah ada dari awal kita beli handphonenya, sudah ada di preload ya. Lalu selanjutnya yang biasa saya pakai lagi misalkan Dino Market. Nah, Dino Market ini belum ada, jadi Anda harus download via Petal Search. Di Petal Search Dino Market ada ya, nih Dino Market ada. Anda bisa instalasi, sumbernya dari APK Pure dan ini aman juga. Lalu untuk aplikasi selanjutnya biasa saya pakai lagi adalah Lazada. Lazada ini sudah preloaded juga pada saat Anda beli, jadi sudah ada, tinggal update doang aplikasinya. Di Gallery ada, jadi aman juga. Alih ke aplikasi-aplikasi pembayaran ya, fintech pembayaran. Contohnya Dana ya, yang saya biasa pakai. Dana ini sudah ada ya, Dana sudah ada, jadi bisa langsung pakai aja, tinggal download di App Gallery. Nah, OVO tadi seperti saya sudah sempat singgung, OVO tidak ada di App Gallery, jadi Anda harus download via Petal Search. Di Petal Search ada OVO, tapi OVO ini ada sedikit kendala di loginnya ya, nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengakalinya. Jadi aplikasinya sendiri sih ada di Petal Search, Anda bisa download, tapi nanti untuk masuk ke dalam aplikasinya itu ada sedikit kendala di loginnya biasanya. Nah, ini ada dari APK Pure ya, Anda bisa download nanti. Tapi nanti kita ada cara untuk ngakalinnya. Untuk angkutan-angkutan ya yang bisa dipakai ya, transportasi online yang biasa kita pakai misalkan Grab, Gojek itu nggak ada semua ya di App Gallery. Baik Grab belum ada, Gojek juga belum ada. Anda bisa install dari Petal Search, tapi keduanya itu berkendala ya. Saya sendiri yang Gojek udah saya uninstall, yang Grab masih tapi nggak bisa dipakai juga nih. Jadi begitu dibuka dia akan keluar notif dan ngeblank begini. Ini Grab nih, nggak bisa. Kadang-kadang dia cuma keluar lalu ada tulisannya apps won't run without Google Play Service. Ya, setelah saya akal-akal pakai microG juga tidak bisa. Ya, untuk aplikasi-aplikasi yang berkendala dan bisa diakalin ya oleh saya itu ada dua, yaitu Tokopedia versi normal, bukan versi Lite ya. Kalau yang versi Lite memang langsung bisa di App Gallery, tapi saya maunya Tokopedia yang versi normal. Nah, seperti ini bisa diakali juga tuh, bisa diakali, bisa jalan, notifnya juga masuk ya. Awalnya tadi notifnya nggak masuk kalau misalkan Anda maksa ngotot instalasi Petal Search pakai yang Tokopedia biasa ya. Tapi ini bisa diakali dengan menginstal microG ya, microG. Ini
Ini Anda nanti ada tutorial instalasinya, saya kasih linknya. Anda bisa instalasi MicroG. Ini bisa ngakalin Tokopedia yang versi normal supaya bisa dipakai dengan lancar dan tidak ada kendala. Nah, lalu OVO ini kendalanya kalau Anda tidak pakai MicroG tadi, dia akan stuck pada saat pengiriman OTP ya. Jadi stucknya di situ. Begitu login pengiriman OTP, nah dia stuck di situ. Nah, pakai MicroG, OVO sudah bisa masuk dengan lancar. Ya, sudah bisa masuk dengan lancar, bisa dipakai, sudah saya coba juga. Jadi tidak ada kendala setelah diakali pakai MicroG. Kalau nggak, Anda akan stuck di loginnya itu. Ya, jadi itu pembahasan tentang aplikasi-aplikasi ya. Jadi beberapa aplikasi yang belum bisa berjalan dengan baik, Anda bisa ngakalin dengan si MicroG. Tutorial instalasi MicroG-nya ada di videonya K2Gadget. Nanti saya kasih linknya di akhir video atau di bawah ya. Satu hal yang saya suka dari si Huawei Nova 7 ini, performa baterainya dan ngecasnya luar biasa ya. Jadi baterainya irit banget. Saya ini pakai performance mode ya. Dengan performance mode, dengan ngegame sampai 3 jaman lebih bahkan, dia masih bisa dapat SOT 6 jam 17 menit. Ini nggak sampai habis, jadi masih sekitar 11% waktu itu saya cas lagi. Jadi sangat irit sekali. Saya main Mobile Legends sampai 3 jam lebih waktu itu. Performance mode-nya selalu on, lalu sosial media dan sebagainya juga on. Dia masih bisa dapat ini. Dan saya coba juga tanpa performance mode, dia bisa seharian pagi sampai malam itu belum habis baterainya dengan pemakaian ala saya ya waktu itu. Tapi saya ngegamenya sesekali aja. Nah, itu dia bisa bertahan seharian full. Jadi performa baterainya sangat bagus. Lalu ngecasnya juga luar biasa cepat. Saya biasa ngecas setengah jam selalu full ya, karena saya nggak pernah habisin baterai sampai benar-benar nol. Itu biasa setengah jam langsung full. Jadi ngecasnya cepat, baterainya juga awet. Ini juga salah satu nilai plus dari Nova 7. Dan dia kalau ngegame lama pun nggak panas ya. Jadi cukup stabil. Kirin 9865 ini suhunya cukup stabil, lalu dia juga performance-nya bisa terjaga ya. Apalagi kita pakai performance mode, dia terjaga, tidak frame drop, cukup stabil. Jadi performanya ala-ala flagship lah menurut saya. Ya, kita sudah review semua tentang Huawei Nova 7, baik kameranya, aplikasi, kemampuan gaming, kemampuan baterainya ya. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah handphone ini performanya juara ya untuk kelas mid range. Dengan performance mode, dia performanya setara handphone flagship tahun kemarin. Dengan tanpa performance mode, dia bisa mengimbangi handphone mid range kelas Snapdragon seri 7 ya. Nah, tapi kestabilan suhunya, lalu kestabilan baterainya juga cukup diacungi jempol ya. Kita main game lama aja, baterainya turunnya dikit banget, dan suhunya itu nggak naik secara signifikan. Jadi performanya terjaga, nggak ada frame drop yang parah gitu loh. Sedangkan saya coba sendiri di Samsung S10i punya saya, ngegame sekitar 1 jam lebih itu udah mulai sering FPS-nya drop ya. Jadi ini punya kelebihan di kestabilan performanya itu. Lalu kameranya ya, kita sudah uji di outdoor dan di kondisi extreme low light. Untuk kamera sendiri, untuk daylight ya, untuk siang hari, apalagi di outdoor, kemampuannya sudah setara handphone flagship kelas atas ya. Sudah cukup bagus, telefotonya juga lumayan, walaupun memang detail noise-nya masih agak kelihatan di situ kalau kita zoom. Nah, tapi untuk siang hari sih menurut saya ini udah sangat kelas flagship. Sayangnya untuk malam hari menurut saya levelnya memang masih belum nyampe level flagship. Kameranya untuk malam hari menurut saya masih kelas mid range ya. Dimana kalau kita pakai night mode-nya malah si hasil gambarnya itu seperti kayak cat air gitu ya kan, nggak real banget istilahnya. Nah, untuk videonya sendiri 4K-nya patah-patah banget. Untuk Full HD lumayan, dan dia stuck cuma di 30 fps ya, tidak ada pengaturan sampai 60 fps. Ini mungkin salah satu poin minus ya di Nova 7. Ya, sekarang masalah tentang aplikasi ya. Saya sudah pakai handphone ini 4 hari ya, sebagai daily driver utama, tidak pakai handphone lain. Untuk keperluan semua saya pakai handphone ini tanpa Google berarti kan. Bisa sih, masih bisa tanpa Google.
paling ada kendala di tanpa Gojek dan Grab, karena dua aplikasi itu belum bisa saya akalin nih sampai bisa pakai ya. Istilahnya masih susah ya diakal-akalin. Nah, aplikasi lain juga yang agak terkendala itu misalkan WhatsApp juga ya. Sebenarnya kalau sudah diinstalasi MicroG lancar, kecuali Anda nggak instalasi MicroG ya, notifnya katanya akan nggak masuk dan pesannya itu juga nggak masuk kecuali Anda buka handphonenya. Tapi pakai MicroG sekalipun, saya kadang-kadang kalau saya tinggal tidur malam itu pagi pesan-pesan itu masuk secara berantai sekaligus. Jadi kayak pas saya matiin itu malam misalkan kayak nggak masuk gitu loh. Tapi kadang-kadang nggak juga sih, jadi kadang kumat kadang enggak gitu. Nah, lalu untuk sosmed semua kan tadi lancar ya. Lalu OVO juga bisa diakali pakai MicroG untuk loginnya doang yang bermasalah. Kalau tanpa MicroG, kalau udah pakai MicroG bisa login. Dana sih tidak usah diutak-atik lagi bisa. Lalu marketplace juga bisa semua kecuali Tokopedia tadi harus diakali MicroG juga, kalau enggak dia akan pada saat masuk itu keluar won't run without Google service ya, tapi bisa diakali juga. Jadi secara kesimpulan sih saya kalau dari aplikasi tidak ada masalah ya, tetap bisa jalan. Office paling tuh yang harus dipindahkan dulu itu ke Microsoft punya, karena yang Google-nya itu tidak bisa dibuka. YouTube juga Anda bisa pakai browser atau aplikasi pihak ketiga lain ya. Untuk nge-game juga tidak ada masalah, semua bisa dipakai ya. Paling kalau tidak ketemu di App Gallery, karena di App Gallery itu masih sedikit ya game-gamenya, banyak banget yang nggak ada. Jadi Anda cari di Peta Search, download APK-nya, karena di App Gallery-nya belum lengkap, tapi bisa dimainkan dengan lancar ya, sama seperti kita main di device Google. Paling kendalanya adalah ketika membeli item di game. Nah, kalau Anda dulu biasa pakai Google, ini nggak bisa ya. Dan ada beberapa games juga yang butuh Google Play Games terinstall, nah itu nggak bisa juga. Kalau yang gamenya butuh harus wajib ada Google Play Games-nya, itu nggak bisa. Ya, jadi layak belinya nih Huawei Nova 7. Kalau menurut saya handphone ini layak dibeli ya. Kemampuan kameranya cukup oke, bagus, bahkan pada saat siang hari levelnya secara flagship. Cuman yang mungkin kurang adalah foto malam harinya ya, belum sampai level flagship. Lalu perkembangan videonya yang kurang stabil tadi, terutama di 4K. Untuk Full HD dan HD juga hanya mentok di 30 fps. Lalu ya mungkin minus terbesarnya adalah tidak ada Google Play Service ya. Tapi Anda bisa akali tadi, kalau mau sedikit repot, bisa akali dengan MicroG dan itu bisa berjalan dengan cukup baik. Walaupun ada beberapa aplikasi yang masih belum ketemu solusinya seperti Gojek dan Grab. Tapi overall untuk dijadikan daily driver bisa kalau Anda mau sedikit repot. Kecuali Anda malas repot, Anda juga nggak mau punya device dua, misalkan satu untuk order Gojek, ya itu berarti Anda tidak cocok dengan handphone ini. Oke, itu saja review kita tentang Huawei Nova 7. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Jangan lupa kalau kamu belum subscribe, kamu subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu lagi. Bye.